selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proses praktik coaching. Perkenalkan, saya Budi Yudi Karsane, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Buleleng. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Banjar. Dan pada kesempatan pada kali ini saya berperan sebagai supervisor. Perkenalkan juga, fasilitator saya adalah Putu Suwardane, kemudian pengajar praktek saya adalah Ketut Suwarmike Dayu. Adapun rekan-rekan yang saya ajak untuk praktek kali ini adalah saya Made Budi Adnyane, tempat tugas di SMP Negeri 3 Banjar, dan rekan saya Made Eri Wiryawan, bertempat tugas di SD Negeri Umuanyar, berperan sebagai koci. Oke, sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan salam penganjalimat. Om Swastiastu. Demikian perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya proses akan dilakukan. Silakan, selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Budi. Sore Pak Yudi. Bagaimana kabar Pak? Baik Pak, baik. Tadi saya sempat dengar katanya hari ini Pak Budi akan melakukan diskusi perbincangan dengan salah satu rekan Pak Budi. Hari ini di dunia Pak ya? Iya, kebetulan waktu ini memang sudah sempat dia WA saya ada seminggu yang lalu. Udah lama Pak ya? Lumayan, makanya kebetulan hari ini baru yang bisa Pak. Makanya gitu. ini Pak Eri dari teman di SD Umuanyar. Dari SD Umuanyar. Terkait dengan topik yang akan disampaikan, mungkin Pak Budi bisa menyampaikan apa itu? Kalau topik atau masalahnya belum disampaikan, baru dia ngecat. Ada waktu Pak gitu, maka mungkin ya langsung aja nanti dia saya tanyakan mungkin apa yang kira-kira dibicarakan. Ya. Tadi karena tidak tahu, kemudian tadi saya dengar ada masalah, kemungkinan nanti prosesnya seperti proses coaching Pak ya? Iya Pak. Oke. Nah, karena tadi Bapak menyampaikan akan melaksanakan proses coaching, kemudian apa hal-hal atau kompetensi apa yang ingin Bapak gali atau tonjolkan pada saat proses diskusi tadi nanti dengan rekan Bapak? Oh iya, berkaitan dengan kompetensi coaching tadi Pak, sebenarnya kan ada 3 ya, tapi yang ingin saya tonjolkan bagaimana saya bisa membuat atau melontarkan pertanyaan yang berbobot nanti, sehingga bisa menggali potensi dari teman saya, sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, memberdayakan artinya Pak. Ya, Nah, betul. Tadi Bapak menyebutkan 3 kompetensi. Dari 3 kompetensi itu Bapak menyebutkan bahwa ingin menonjolkan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang 2 kompetensi yang lain Pak? Oh iya, menurut saya penting juga Pak. Seperti pertama tadi kehadiran penuh dan mendengarkan efektif. Karena kalau tidak bisa mendengarkan dengan efektif, kehadiran penuh, maka ini pertanyaan berbobot ini kan tidak bisa saling melengkapi sebenarnya. Tetapi ini yang paling. Nah, terkait kompetensi sudah, kemudian indikator, mungkin ada beberapa indikator yang ingin Bapak sampaikan kepada saya nanti. Apakah dari kegiatan diskusi tadi Bapak menilai apakah proses diskusi itu berjalan dengan lancar atau tidak? Mungkin Bapak bisa menyebutkan indikator-indikator ketercapaiannya Pak. Oh iya, kalau masalah itu yang pertama proses coaching tadi bisa sesuai dengan alur cerita. Yang kedua dengan menggali potensi teman saya, berarti nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri dari masalahnya sendiri. Berarti kan intinya pada proses nanti atau diskusi nanti Bapak menilai keberhasilan diskusi itu dari bagaimana Bapak memberdayakan rekan Bapak melalui rencana atau tindak lanjut yang ingin dicapai ya. Oke, mungkin itu saja Pak terkait dengan hal-hal yang ingin dia tanyakan. Cuma sekiranya Bapak tidak berkeberatan, saya ingin bergabung di diskusi Bapak nanti seperti itu.
Oh iya Pak, pasti ya, sangat apa ya, berterima kasih Bapak, mungkin nanti bisa memberikan setelahnya memberikan masukan apa yang kurang nanti pada kegiatan yang saya lakukan. Ya Pak. Oke, kalau Bapak mengizinkan, nanti yang berada di sebelah nanti Bapak silakan berdiskusi dengan aktif dengan Pak Eri. Nanti sekiranya setelah itu nanti baru kita diskusikan terkait bagaimana hasil diskusi yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Iya Pak, baik sekali. Selamat sore Pak Made. Selamat sore Pak Yudi. Mohon maaf nih Pak Eri, Pak Budi, saya ikut gabung di proses diskusinya. Semoga nanti proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar ya. Gini Pak Eri, tadi kebetulan ketemu tadi, makanya dia singgah sebentar untuk duduk-duduk. Makanya kebetulan saya bilang tadi ada teman datang, makanya beliau ingin ikut ya berbincang-bincang. Boleh kan Pak? Iya, silakan. Ya. Selamat sore Pak Eri, gimana kabarnya nih? Selamat sore Pak Made, Astumkare baik. Pak Made bagaimana kabarnya? Sehat? Ya sehat juga Pak. Maaf nih, sudah ada seminggu dapat WA nih. Seminggu lebih Ya Pak. Pak, itu dah maaf. Baru kali ini kita bisa berbincang-bincang. Nah dari WA mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak perbincangkan, mungkin ada hal yang menarik mungkin Pak. Begini Pak Made, dalam proses kegiatan belajar mengajar saya ada sedikit kendala sehingga ada mengajar di hati, sehingga perlu saya sharing-sharing atau bicarakan dengan Bapak. Oh berarti ini terkait dengan siswa ya? Dengan siswa saya di kelas Pak. Ya berarti interaksi Interaksi. bagaimana? Terus tujuannya dari pembicaraan hari ini Bapak kira-kira? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari pembicaraan hari ini, bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif Bapak. Oh berarti interaksi di kelas, di sekolah itu yang kondusif itu ya. Nah menurut Bapak yang kondusif atau ya tidak apa ya gaduh, atau yang menurut Bapak yang bagaimana kegiatannya? Kegiatan pembelajaran yang kondusif itu menurut saya suasana sekolah maupun kelasnya tenang, aman, tidak ada bullying atau perundungan antar teman. Nah itu menurut saya Pak. Oh berarti paling tidak bebas dari bullying ya, bebas dari interaksi di anak-anak di kelas maupun di sekolah secara umum. Terus adakah rencana Bapak yang ingin dilakukan terkait dengan masalah ini Pak? Rencana kegiatan yang saya ingin laksanakan biar ciptakan suasana kelas kondusif dan aman, ya kita mencari sumber masalahnya, di mana sumber masalahnya hanya siswa yang saling ejek. Itu kan termasuk perundungan Pak. Nah jadi solusinya saya ingin mengajak siswa-siswa saling menyayangi atau melaksanakan gerakan sayangi teman itu Pak. Oh banyak yang seperti itu Pak ya, adanya ya bullying itu apa dalam kegiatan apa, dalam pembelajaran atau mungkin di luar kelas terjadinya seperti itu Pak? Begini Bapak, nah seperti sekarang Pak tahun politik ini karena banyak siswa itu orang tuanya yang menjadi calon lah itu ya, menganggap calon lah. Nah itu berimbas ke anak-anaknya Pak. Nah ketika ada siswa yang dari calon apa itu bapaknya, nah melontarkan angka 1, 2, 3 itu sudah menjadi saling saling sumber masalah, saling ngejek itu Pak. Nah itu salah satu penyebabnya Pak.
Oh iya, berarti orang tua juga ya, Ya. paling tidak berandil juga bagaimana interaksi siswa bapak di sekolah ya. Berarti apa yang ingin bapak tadi lakukan, ada apa ya, model indikator ketercapaian nanti bapak atau rencana yang akan bapak lakukan. Indikator ketercapaian yang ingin saya terapkan atau ingin saya Jadi pedoman lah itu bagaimana lingkungan sekolah itu ya seperti yang tadi bilang, aman, nyaman, tanpa ada bullying antar teman. Nah itu ya. Oh iya, berarti bapak betul tadi ya, maaf, berusaha menciptakan interaksi siswa yang bebas dari bullying. Seperti tadi bapak, apa rencananya tadi pak yang akan dilakukan? Rencananya dia akan mengadakan ada pasraman dari desa juga ini Pak ya, sehingga bisa berkolaborasi dengan adat atau kuliah adat di sana, sehingga nanti kegiatan-kegiatan pasraman itu bisa meningkatkan rasa saling menyayangi teman itu. Luar biasa sekali. Berarti sudah ada ya mungkin rencana atau kegiatan yang akan dilakukan. Terus kapan kira-kira nih akan dilaksanakan Pak? 1 minggu ini Pak. Satu minggu. Berarti nanti penilaiannya kira-kira sebulan atau setiap minggu lah nanti ada kira-kira? Gini Pak, rencananya kami sudah rencanakan sekolah dengan adat, kegiatannya sebulan, dalam 1 bulan itu 1 minggu. Nah sehingga kita laksanakan berkelanjutan dalam sebulan 1 minggu. Berarti selain adat itu ya ada lagi yang bisa dilibatkan berapa orang gitu misalnya? Yang kami akan libatkan ya termasuk guru agama, guru budi pekerti yang punya ahlinya di dalam membimbing anak-anak. Luar biasa sekali. Nah terus apa komitmen Bapak tentang rencana yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya akan melaksanakan tindak lanjut dalam setiap kegiatan atau setiap minggu ini, serta saya komitmennya ingin mengajak rekan sejawat semua untuk terlibat aktif menjaga kegiatan ini, sehingga apa yang kita harapkan mendapatkan hasil. Sudah luar biasa sekali nih Bapak sudah bisa menemukan solusi Bapak sendiri. Nah setelah ini gimana perasaannya Pak? Perasaan saya menjadi lebih lega, lebih bersemangat, karena dengan bercakap-cakap dengan Bapak saya menemukan sebuah solusi di mana saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat maupun bekerja sama dengan adat yang ada di tempat kerja saya. Terima kasih nih Bapak sudah mau melibatkan saya dalam perbincangan ini. Mohon maaf kalau memang belum maksimal apa yang saya bisa bantu gitu Pak. Berarti nanti setelah pembicaraan ini saya harapkan Bapak bisa menciptakan kembali apa yang sudah berjalan baik atau mungkin bisa diperbaiki dan nantinya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya, sudah mau bercakap-cakap, memberikan waktu serta sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya Pak. Ya, sampai jumpa lagi Pak. Oke, sampai jumpa Pak. Oke, tadi luar biasa seru ini diskusinya dengan Pak Erik, karena sekilas saya mendengarkan
ternyata permasalahan di siswa SD itu kompleks Pak ya. Iya, luar Tadi biasa, Pak. ada tentang calon pemilihan gitu Pak. Kemudian berkaitan dengan pasraman. Jadi menarik sekali Pak gininya diskusi tadi. Nah terkait dengan diskusi tadi Pak, saya ingin tahu apakah dari diskusi tadi Bapak kan sempat di awal menyampaikan indikator ketercapaian. Nah dari diskusi tadi apakah Bapak merasa indikator ketercapaian itu sudah tercapai atau bagaimana Pak? Ya menurut saya sudah cukup tercapai Pak. Sudah Ya cukup, tadi ya. alur dita sudah, terus dengan menggali atau memberdayakan. Tadi teman saya dia sudah menemukan solusinya sendiri. Berarti sudah Pak ya. Nah kalau Bapak sudah merasa tercapai, nah sekarang saya ingin tahu pendapat Bapak terkait dengan penampilan Bapak tadi kira-kira gimana? Sudah cukup membantu mungkin atau bagaimana Pak? Sudah membantu tapi ya masih ada kekurangan, terutama memperbanyak pertanyaan berbobot sehingga lebih fokus lagi dia dalam Berarti mencari solusinya. kompetensi di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot yang tadi, karena kalau kompetensi hadir sepenuhnya, kemudian kompetensi tentang kesadaran penuh sudah yang lihat, cuma itu dah seperti yang Bapak sampaikan untuk di pertanyaan berbobotnya yang jadi banyak. Nah terkait dengan itu tadi saya bisa mencatat beberapa hal penting Pak. Nah dimana seperti yang saya katakan di awal, ini diskusinya sangat menarik karena dari bullying masuk ke calon di pemilu, kemudian ada keterlibatan dari seluruh warga sekolah atau di luar desa, di desa untuk melakukan pesraman yang berkelanjutan Pak. Nah jika sekiranya Bapak sudah proses tadi sudah dilakukan, mungkin kira-kira dari proses tadi, karena diskusinya lumayan cukup menarik, apa yang bisa Bapak ambil atau insight apa yang bisa Bapak terima dari proses diskusi tadi Pak? Oh iya Pak, tadi berarti emang lumayan menarik ya proses kegiatan coaching tadi apalagi ya, tapi memang harus banyak melatih atau kegiatan ini ya paling tidak sering dilakukan, terutama bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memberdayakan potensi itu sehingga dia bisa menemukan. Tapi tadi sudah sangat berbobot itu Pak. Makanya sampai muncul calon, kemudian wasraman itu sudah sangat bagus itu Pak. Jadi perlu latihan kan seperti itu. Nah terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan kalau tadi Pak Eri menyampaikan bahwa tindak lanjutnya seperti ini, mungkin Bapak bisa selaku coach langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan terkait dengan hasil diskusi dengan Pak Eri, tindak lanjutnya seperti apa? Oh ya, tadi berarti nanti kita mungkin sambung lagi Pak pembicaraannya. Ya, jadi kan tidak putus pada apa yang sudah dia lakukan, apakah ada yang sudah berjalan baik atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Refleksi. Ya Pak, mungkin itu saja yang bisa yang diskusikan dengan Bapak Pak. Tapi terus terang tadi saya sampai seperti ini ya, seperti itu karena dari bullying kemudian ke orang tua jadi calon ke pasraman, itu sudah sangat menarik Pak. Ya, sekali lagi saya mohon maaf karena tadi mengganggu proses diskusi Bapak dengan Pak Eri. Selain Bapak mendapatkan insight tentang proses coaching, saya juga mendapatkan banyak pengalaman baru, ilmu baru yang bermanfaat untuk saya. Semoga kedepannya saya bisa berdiskusi lagi dengan Pak Budi dan
Pak Eri, Pak ya. Sama Pak, saya juga terima kasih dengan tadi masukan atau mungkin nanti bisa meningkatkan lagi apa yang harus saya lakukan pada kegiatan coaching berikutnya. Sama-sama Pak. Oke, demikian proses praktik coaching yang telah kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah ikut menonton dan berpartisipasi. Jikalau ada kesalahan mungkin di penyampaian atau perkataan yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk penutup, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.